Assalamualaikum Tribuners. Jumpa lagi di podcast Tribun Sumsel. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai perekonomian Sumatera Selatan dan juga UMKM di Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita tokoh yang sangat istimewa, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Pak Bambang Pramono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana ini kondisi? Kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja, Pak Sudi. Pak Bambang sudah berapa lama bertugas di Palembang ini? Di Palembang sejak Juni, 20 Juni. 20 Juni. Iya. Jadi masih fresh lah juga ini, Pak ya. Kalau baru itu berarti saya betah di Palembang. Tadi ngomongnya baru ya. Iya. Jadi Pak Bambang, karena ini juga pertemuan pertama ya, bolehlah kita kenalan dulu. Boleh. Pak Bambang ini sudah berapa tahun Pak berkarir di Bank Indonesia? Saya diangkat sejak 1 April 98. 1 April 98? Iya. Masih presiden yang lama itu Pak? Masih presiden yang lama. Oke. Usia berapa waktu itu? Usia saya 27 kalau saya nggak salah. 27. Wah, ini berarti ketahuan sekarang berapa. Jadi memang pendidikannya dari ekonomi, Pak? Ya, S1 saya ekonomi, alhamdulillah dapat kesempatan sama Bank Indonesia, dapat beasiswa S2 ekonomi, S3 ekonomi saya. Oke. S2-nya setelah di Bank Indonesia atau sebelum? Iya, setelah di Bank Indonesia. Di mana S1-nya dulu? S1 saya di Semarang, di Undip. Undip. S2, S3 saya di Jepang. Di Jepang ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Ekonomi semua? Ekonomi. Oke. Lalu berkarir di Bank Indonesia ya, tahun 98. Sampai saat ini sebelumnya bertugas di mana saja, Pak? Pertama kali saya mendapat tugas di Departemen Ekonomi Kebijakan Moneter. Sekarang namanya itu. Zaman dulu namanya UREM lah, Bu. Tapi intinya itu adalah di Departemen Kebijakan yang menangani kebijakan ekonomi moneter. Jadi kalau ada keputusan BI rate naik atau turun, atau policy rate naik atau turun, nah itu saya dulu supporting untuk membuat assessment-nya. Kemudian saya pernah, alhamdulillah, bantu salah satu deputi gubernur menjadi stafnya. Kemudian itu di Departemen Manajemen Strategis. Ya saya sekolah, itu saya masuk di bawah Departemen Sumber Daya Manusia. Terus balik saya ke Departemen Kebijakan Makroprudensial. Dari situ saya pernah ditugaskan di kantor staf presiden zamannya Pak Jokowi. Terus balik ke kebijakan moneter lagi. Kemudian mulai saya karir di kantor perwakilan. Berarti sebelum di Palembang pernah di kota lain juga? Ya, pernah di Solo. Di Solo. Sama di Jawa Barat. Oke. Iya. Di Solo itu waktu wali kotanya? Wali kota habis Pak Jokowi kepilih jadi Pak Presiden. Jadi pada waktu itu Pak FX Rudi. Pak FX Rudi. Belum Mas Wapres ini ya? Belum Mas Wapres. Oke. Setahun aja saya di sana. Oh, setahun lalu? Terus ke Jawa Barat. Sebagai kepala? Sebagai deputi. Oh, deputi. Karena Solo kelasnya... Oh, kelasnya bukan provinsi ya, Pak? Bukan, lebih kecil. Jadi kecil. ke deputi saya promosi jadi direktur deputi di Jawa Barat. Oke. Dari Jawa Barat? Ke Departemen Komunikasi, balik ke pusat lagi, kemudian sekarang saya ada di sini. Nah, di Palembang ini selama 6 bulan ini apa Pak kesan Pak Bambang ini setelah di Palembang ini? Saya rasa saya beruntung ya, karena Palembang salah satu kota yang di luar Jawa, tapi dia termasuk yang luar biasa kemajuannya. Sumber pertumbuhan ekonominya juga kan kita pahami dari pertambangan kan. Kotanya udah termasuk kota yang maju untuk kategori kota di luar Jawa, bahkan nggak kalah dengan Jawa kalau menurut saya. Seperti itu. Masyarakatnya juga
apa namanya, sangat-sangat potensial kalau menurut saya. Tapi kalau bicara wilayah kan Sumsel ya, ada 18 kabupaten, 17 kabupaten kota kan. Nah ini juga lengkap, ada yang memang alam, ada yang pertambangan ya kan, ada yang mais seperti Palembang ini, jadi semuanya menurut saya sih lengkap. Mumpung sudah bahas soal itu, Pak. Iya. Bagaimana dengan kekayaan, terutama tadi alam ya. Kalau Palembang ada perdagangan bisnis. Iya. Dengan kekayaan alam itu Palembang bisa, atau Sumsel ya, maksudnya Sumsel itu bisa lebih maju. Apa yang dibutuhkan itu? Ya, saya rasa memang Sumsel ini juga harus mulai mengantisipasi kemungkinan pertambangan di masa depan mungkin nggak jadi booming lagi. Karena kan sumber dayanya bisa jadi terbatas juga kan, karena diambil terus kan. Selain pertambangan kan ada pertanian kan, dan juga industri. Nah, pertanian dan industri inilah yang menurut saya potensial untuk kita kembangkan. Dan terkait dengan hal itu, kalau saya melihat itu kan salah satu lumbung pangan juga kan, wilayah Sumsel itu kan, nomor 3 kalau saya nggak salah. Pak Gubernur berkeinginan Sumsel menjadi salah satu yang utama, bahkan bisa kedua atau ke-1 kalau memungkinkan gitu kan. Itu menurut saya masih Potensinya di potensinya pertanian dan industri ya. pariwisata juga ada sebenarnya. Pariwisata, ya. Pariwisata. Kalau untuk industri tentu butuh kelengkapan ya, pertanian juga ya, misalnya lahan, infrastruktur, tapi industri juga rasanya. Iya. Kalau orang saya mau bangun pabrik, mau invest di sini, kan butuh iklim yang betul memungkinkan atau mendukung gitu ya, Pak. Iya. Apa yang perlu dari Sumatera Selatan ini? Kalau untuk pengembangan industri tentunya kan sudah menjadi pakem, pertama harus ada infrastrukturnya kan. Iklim usaha harus juga bagus kan gitu kan. Kan di Sumsel, wilayah Sumsel ada juga KI, kawasan industri di Muara Enim misalnya gitu kan. Di sana kan kita punya Bukit Asam, juga ada pulp and paper kan banyak gitu, beberapa daerah-daerah yang memang untuk industri pengolahan itu. Belum lagi kita punya pusri misalnya gitu kan. Jadi banyak. Tetapi memang seringkali masalah infrastruktur ini juga menjadi isu kan. Walaupun mereka sudah membangun secara industrinya kan gitu kan. Infrastruktur pendukung. Iya, infrastruktur pendukung, utama. Seperti batu bara kan mereka udah punya kereta api gitu kan, yang jalurnya itu. Tapi kan banyak komoditas-komoditas pertanian khususnya yang ada diproduksi di Sumatera Selatan, tetapi kemudian dikirim ke daerah lain. Contoh kopi, ya kan? Yang memproduksi kopi Sumsel yang dapat nama wilayah-wilayah sekitar kan gitu kan. Itu kan seperti telur mata sapi kan. Yang bertelur ayam yang dapat nama sapi kan gitu kan. Sehingga dibilangnya telur mata sapi. Nggak pernah diminta telur ayam gitu kan. Iya kan? Saya pesen telur mata sapi gitu kan. Iya. Gitu. Karena secara bisnis bisa dipahami wilayah sebelah lah yang memungkinkan ininya. Betul. Tadi melanjutkan tadi infrastruktur kan di sebelah itu yang lengkap. Pelabuhan. Kita ada tapi kan mungkin belum cukup memenuhi kriteria untuk yang langsung sifatnya. Sehingga banyak semua itu ke provinsi sebelah kan gitu kan. Nah, kalau itu kemudian bisa dibangun di sini, mungkin agak sesuatu yang berbeda. Ini salah satu yang bisa menjadi pendorong. Kita sudah punya pelabuhan udara internasional kan gitu kan. Nah, ini juga barangkali perlu nanti dioptimalkan. Di beberapa tempat jalan tol, kalau ini segera menghubungkan seluruh wilayah Sumatera, itu kan akan bagus kan. Sehingga bicara potensi pariwisata, ketika Palembang menjadi my city bisnisnya, itu kan bisa diarahkan kepada daerah yang sifatnya alam, seperti pagar alam, dan lainnya, bahkan termasuk kepada provinsi sekitar. Ketika masuk ke Lampung kan, yang dari Lampung bisa dibawa ke Palembang kan gitu kan. Bisa saling mensupport. Itulah makanya perlunya ada infrastruktur jalan tol, kemudian pelabuhan, kapal-kapal pesiar yang ada kan bisa kita ambil tuh, turis-turisnya kita ajak ke
Palembang. Palembang dan wilayah sekitar Palembang seperti itu. Spot-spot wisatanya juga perlu kita siapkan kan gitu. Jadi wajar saja dengan cerita Pak Bambang ini, para pelaku usaha ya, itu banyak sekali berharap tol dari Muara Enim, sekarang Linggau ke Bengkulu itu ya Pak ya, dilanjutkan ya, banyak berharap begitu karena kan itu kayak membelah timur ke barat ya, Sumatera Selatan ya. Iya. Kan itu seperti di Jawa Pantura gitu kan. Seperti Pantura bagi Sumatera Selatan ini. Iya, kan sama. Mungkin Sumbaksel ya Pak? Iya, Sumbaksel. Provinsi sebelah sampai Lampung ya? Iya, sampai Lampung. Tapi kan nanti kan bagus kalau sampai ujung Sumatera kan? Kan bagus kan? Iya, dia ke Padang ya kan? Iya, betul. Jambi, Padang gitu kan? Betul. Pekanbaru sampai ke utara ya? Iya. Jadi sebenarnya dengan infrastruktur itu dibangun atau nanti akan dilengkapi di Sumatera Selatan ini, potensinya akan jauh lebih. Saya rasa ya, potensi pertumbuhan ekonomi itu kan banyak. Kalau di sini tadi udah dengan pertambangan, kita masih punya pertanian, kita juga masih punya yang tadi industri untuk pengolahannya, kita punya untuk pariwisatanya. Di dalam kalau bicara kerangka itu kan, bicara pertumbuhan ekonomi kan ada yang memang dia bervalue added tinggi, juga yang belum kan gitu. Dan kalau dari sisi kami Bank Indonesia ini melihatnya bahwa stabilitas nilai rupiah itu bisa dilihat daripada inflasi dan nilai tukar. Bicara inflasi yang kemudian bisa kepada produk-produk pertanian, volatile food utamanya, selain yang ini, itu kan berarti potensi pertanian kita, lumbung padi, beras di Sumatera Selatan, ini kan potensi untuk kita tingkatkan, kita optimalkan, belum lagi nanti hilirisasinya dari produk-produk pertanian ini, seperti itu kan. Nah, kemudian ada juga yang itu bisa mendukung inflasi, pengendalian inflasi kalau ketersediaan pasokan untuk wilayah Sumsel terpenuhi dengan baik secara merata intraprovinsinya. Kalau memang sudah berlebih dan banyak, ini bisa kemudian diekspor ke antar provinsi. Bahkan ini bisa juga kita ekspor ke luar negeri untuk substitusi impornya misalnya seperti itu kan. Produk-produk pertanian itu salah satu ada beras, ada kopi, ada kelapa ya kan, ada karet kan banyak tuh. Ya, ini kan bisa potensi untuk kita kembangkan. Yang kemudian dia bisa ngeling kepada industrinya, industri pengolahannya kan. Dari sisi yang lain yang dari pertanian maupun yang dari komoditas pertanian atau perkebunan lainnya itu termasuk yang kalau di Palembang ada ikan air tawar yang ini bisa diolah dan sudah terkenal pempeknya kan gitu kan. Ini bisa diolah bahkan bisa diekspor sebenarnya. Ada misalnya diolah menjadi kerupuknya sudah kita ekspor juga kan gitu kan. Betapa banyak potensi yang ada. Ada lagi yang lain potensi pariwisata. Pariwisata ini kan bisa kalau spot-spotnya banyak bisa mencegah wisnus ke luar negeri. Tapi kalau memang bagus bisa mengundang wisman datang ke dalam negeri, ke domestik kan gitu kan. Itu berarti menambah pasokan devisa yang berarti bisa membantu pengendalian nilai tukar kan gitu kan. Kalau dari sisi kami seperti itu. Itu BI kan satu di antara kalau di daerahnya yang bertanggung jawab atau mendukung untuk tim pengendalian inflasi daerah ya. Betul. Jadi apa yang menjadi tugas BI atau dalam konteks Sumatera Selatan ya, ini kan bersama Pak Gubernur, Polda untuk mengendalikan inflasi itu Pak. Ya. Tadi tugas kami menjaga stabilitas rupiah. Kami di daerah lebih banyak fokus di pengendalian inflasi daerahnya, di mana itu ketersediaan supply demand barang yang ada di domestik untuk kebutuhan domestik. Sebenarnya ada juga sih terkait dengan ekspor impor karena itu kan ketika kita bisa mengekspor tadi barang-barang itu kan bisa menambah pasokan devisa. Bicara inflasi, ya kami juga bagian daripada tim pengendalian inflasi daerah. Di dalam TPID ini kami secara rutin menjadi bagian dan ikut pemantauan, bahkan kami adalah salah satu advisor yang secara intens dan proaktif memberikan informasi, asesmen, data-data berdasarkan apakah survei kami, asesmen dari data-data kami, kemudian kami mengusulkan rekomendasi kebijakan. Bagaimana tetap dalam strategi 4K.
bagaimana inflasi bisa barang-barang bahan pokok bisa terjangkau harganya, keterjangkauan harga, bagaimana bahan-bahan pokok ketersediaan pasoknya tetap tersedia, bagaimana kemudian distribusinya bisa lancar. Dan tentunya dengan kita melakukan koordinasi sebagai bentuk suatu komunikasi, karena 4K itu kan gitu. Nah, seperti itu. Selama sepanjang 2025 ini bagaimana Pak kondisi ini? Ketersediaan atau 2025. harga itu ya? Iya. Kalau bicara inflasi Berarti beras ya terutama ya, kalau bahan pokok ini? Ya, di bicara 2025 ini sebenarnya kan kemarin kita inflasi 0,13, lebih rendah bulan Oktober ya dibanding bulan sebelumnya. Bulan November bagaimana? Itu bicara mantuman bulanannya. Tetapi bicara YoY-nya tahunan, memang kita sudah di 3,49. Kita ditargetkan di angka 2,5 plus minus 1. Berarti batas atasnya di 3,5. Tapi secara year to date-nya dari Januari sampai Oktober itu baru 2,38 kalau saya nggak salah angkanya. Masih agak ini ya. Masih ada ruang cukup banyak. Tetapi kita menyadari bahwa di 3 bulan terakhir ini biasanya Nataru. Kalau Nataru kecenderungnya permintaan ada peningkatan naik. Bicara inflasi sebenarnya ada 3 komponen nih Pak. Ada inti, ada volatile food atau harga-harga pangan yang tadi banyak dipakai oleh masyarakat, dan yang diatur pemerintah, harga-harga yang diatur pemerintah. Kalau harga yang diatur pemerintah tentu kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau mau melakukan kenaikan, makanya bisa berdampak kepada inflasi. Biasanya mungkin ada subsidi, ada mudik bersama, biasanya kan sering dilakukan gitu. Itu upaya-upaya untuk mengurangi kenaikan-kenaikan harga dari yang diatur pemerintah. Kalau inti, nah ini memang tergantung jumlah uang beredar dan bagaimana preferensi masyarakat di dalam melakukan kegiatan perekonomian. Contoh, harga emas yang tinggi karena dipengaruhi global, sehingga orang berburu emas kan gitu kan. Ya wajar kalau harga naik. Maka kita perlu melakukan pengendalian inflasi yang dari sisi harga-harga pangan. Karena ini yang mestinya bisa kita lakukan kontrol walaupun tantangannya banyak, masalah cuaca ya kan, karena bicara supply demand, ketika demand di akhir tahun meningkat maka perlu ada supply. Ketika supply-nya cukup mestinya nggak ada masalah. Biasanya supply nggak cukup mungkin masalah distribusi kan gitu kan, maka kita perlu melakukan koordinasi kerjasama antar daerah. Kita lihat komoditas apa sih yang paling utama menjadi penyebab inflasi. Ya memang kebanyakan kan kalau di Sumatera Selatan nih ya, alhamdulillah beras enggak. Oh bukan beras ya? Nah, karena kita termasuk yang sudah bisa mengatasi itu. Ya. Mudah-mudahan enggak lagi ya keluar ya. Tapi dia pernah juga muncul menjadi penyebabnya. Ada cabai, ada bawang. Nah ini yang suka sering itu karena dua itu yang mungkin tidak semandiri beras ini. Betul. Kita belum punya cukup lumbung-lumbung untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Selatan, di mana bicara cabai ternyata kan kita suka makan pempek kan. Kalau nggak pakai cabai kan nggak asik kan, nggak enak. Nah itu contohnya. Tapi untuk itu kita udah banyak melakukan berbagai upaya. Dan untuk di 3 bulan terakhir, khusus 2 bulan terakhir ini, kita sangat-sangat intens koordinasi untuk melakukan extra effort dalam memetakan, mengidentifikasi bagaimana kesediaan pasokan, dari mana aja, apa aja sih yang biasanya dimakan oleh masyarakat di 2 bulan terakhir untuk Nataru, seperti itu. Kami juga melakukan, alhamdulillah termasuk hari ini, berharap masyarakat nggak usah belanjanya belanja bijak lah, nggak usah berlebihan. Kadang-kadang kita itu kan kalau belanja suka berlebihan karena khawatir terus ngeborong kan gitu kan, taruhlah di kulkas. Permintaan yang berlebihan itu tuh menyebabkan harga jadi cepat naiknya kan gitu kan. Nah itu kalau kita kurangi dari permintaannya bisa membantu kemungkinan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Ini untuk mengantisipasi ya mungkin 1,5 bulan terakhir ini ya. Ya. Itu terkait Nataru, Pak. Ya, Nataru. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah lonjakan harga itu? Ya, pertama kami koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pasar-pasar, bagaimana kesediaan. Kami pemerintah daerah juga TPD melakukan sidak pasar, bagaimana kesediaan pasokannya. Pasokan ada nggak, aman nggak gitu kan. Terus bagaimana pola permintaan? Ini biasanya permintaan besar datang dari mana aja kan gitu kan.
Biasanya kan hotel, restoran, kafe. Kemudian kita tanya, bagaimana kamu biasanya ngambil dari mana gitu kan. Kita kalau mereka belum punya, coba kita hubungkan. Terus begitu kita lihat komunitas yang kurang apa, kita melakukan kerjasama antar daerah. Kita datang ke provinsi yang memang memproduksi. Contoh, kemarin kami melakukan kunjungan ke Sumatera Barat di Solok, dia kan penghasil ini bawang. Terus juga ke Jawa Barat untuk cabenya. Harapannya itu kemudian bukan harapan, kita ngajak pedagang-pedagang distributor untuk kemudian melakukan pembelian untuk mencukupi di sini. Itu. Dalam hal diperlukan, kita juga bisa ngebantu subsidi ongkos angkutnya supaya diambil dari sana, dijual di sini dengan harga yang memang masih sama dengan harga ketika beli di sana. Oh, Seperti itu. oke. Itu namanya. Jadi ada kerjasama antar daerah. Jadi ada sidak pasar dulu. Ketika sidak pasar dipandang nggak cukup, barangnya nggak cukup. Kalau barangnya cukup, maka kita minta pedagang jangan menimbun. Kalau menimbun ada tindakan tegas. Ketika Yaitu dari kepolisian itu ya? dari kepolisian, ada satgas pangan nanti kan. Ketika pasokannya nggak cukup, maka kita ambil dari tempat lain. Namanya kerjasama antar daerah. Nah, kita kerjasama antar daerah untuk memastikan kesediaan pasokannya ada. Kesediaan pasokannya ada, ini kita juga nggak mau, udah kita ambil masih kurang, maka kita identifikasi permintaannya dari mana aja, seperti itu. Nah, dari kesediaan pasokan ini dengan kerjasama antar daerah, ini yang sifatnya sebenarnya kita untuk yang 1,5 ini jangka pendek. Jadi kebijakan ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah panjang. Sebenarnya jangka menengah panjang kita udah banyak program-program yang mungkin pernah dengar namanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Ya. Kalau di tataran nasional itu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Nah di sini kan ada GSMP inisiasi oleh Pak Gubernur ya bersama kami dengan Bank Indonesia tentunya dan tim TPID. Di mana kita mencoba permintaan dari rumah tangga, kelompok-kelompok wanita tani, kita kasih bibit, kemudian kita ajarkan cara mereka bagaimana menanam cabai. Bagaimana kemudian kan mengenai permintaan cabai kalau mereka memenuhi dari situ kan. Terus lahan-lahan kosong yang ada kemarin di beberapa tempat kita lakukan. Dan nanti kita akan lebih gelakan kalau Pak Gubernur bilang namanya GSMP Goes to Pesantren. Kenapa pesantren? Tadi kan pesantren potensi permintaannya besar kan. Kalau misalnya dia bisa memenuhi sendiri dalam jangka menengah panjang, kita kasih bantu pelatihan bagaimana menanam cabai. Kalau perlu kan memang ada greenhouse supaya lebih produktivitasnya tinggi, besar, ya itu kita lakukan, Pak. Itu bisa signifikan di lokasi di mana pesantren itu ada ya, Pak? Betul. Misalnya harga di Ogan Ilir, harga di sana. Iya. Karena ribuan kan mereka kan. Betul. Itu upaya yang jangka panjang ya. Tadi menengah kan kalau panjang. menengah panjang ya. Iya. Kalau tadi kan sebutkan ada yang misalnya menjelang Nataru, pedagang bisa diberi subsidi ongkos angkut itu iya. jangka pendek. Jangka pendek. Oh, tadi saya lupa. Jadi setelah sidak, kalau dia nggak mencukupi, maka kita operasi pasar. Operasi pasar aja. Jadi barang itu kita ada, kita operasi pasar. Operasi pasar, ya kita kadang-kadang kan ini masalah informasinya nggak sama. Ada pedagang yang barangnya banyak, atau klaster pangan yang memang dia hasilnya ada. Tapi kemudian di sini kurang. Maka kita ambil dari sini, kita operasi pasar. Kita minta bantuan juga bukan minta bantuan, memang timnya itu ada bulog juga di sana. Kan biasanya, di sana tuh stok di pedagang lagi kurang, maka kita operasi pasar gitu kan. Jadi itu semacam menyeimbangkan dari daerah kawasan yang surplus ke daerah defisit. Di dalam Sumatera Selatan. Di wilayah Sumatera Selatan. Selatan. Khususnya Palembang itu kan termasuk kota konsumen. Kalau kota konsumen biasanya kita banyak melakukan operasi pasarnya. Udah banyak kita operasi pasar tuh 400 sekian, 400-an kali lah kita udah operasi pasar itu. Nanti dari awal Desember sampai mungkin akhir Desember pasti akan ada ini. Terus kita lakukan karena kita akan pantau ketersediaan pasokan di pasar-pasar itu sendiri. Tapi memang tempatnya belum bisa ditentukan di mana ya Pak? Harus dari biasanya sudah teridentifikasi sih Pak. Karena bertahun-tahun lokasinya selalu di situ lah. Ya, kalau secara metodologi kan kalau menggunakan model sampling, cari pasar-pasar besar kan gitu kan. Disitulah biasanya kita melakukan. Tapi konsep operasi pasar sebenarnya Pak ya, ketika kita melakukan operasi pasar, dimanapun kita lakukan, asal yang belinya tepat, maka si orang yang membeli itu tidak akan datang lagi ke pasar. Ketika dia tidak lagi datang ke pasar, si produsen atau si pedagang yang punya barang, nggak mungkin dia lama-lama dia simpan, kan rugi dia, rusak barangnya kan. Apalagi perishable itu kan kayak cabai, bawang kan nggak tahan lama kan, ya dia akan segera jual.
Jadi harganya akan turun. Umpamanya dia tadi mau menumpuk barang dengan harga yang mahal, akhirnya kan nggak jadi juga Ya, gitu ya, loh. ya. Jadi Seperti itu memang kira-kira. lebih begitu tepat pada pembelinya, Heeh. ya dampaknya akan sama dimanapun ya Pak ya? Dimanapun Betul, gitu betul, loh. betul. Seperti itu Pak. Ya, ya. Ya, eh, kita juga dengar ada upaya-upaya BI yang ikut mendampingi UMKM. Itu Ya. masuk ke jangka panjang Iya. mungkin ya. Betul. Itu seperti apa itu Pak? Nah, jadi bicara pengembangan UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, tadi kan yang berdaya saing tinggi, yang jelas industri yang besar-besar, yang dia kadang kami melihatnya bagaimana peran dia terhadap ekspor gitu loh. Tetapi ada yang tadi yang UMKM itu adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dia terbukti resilient gitu kan. Kami dikasih konsep dari pusat. Intinya tetap sama dalam koridor stabilitas rupiah, apa-apa aja komponennya. Yang pertama tentu ada yang terkait pangan, ada yang terkait industri, ada juga yang terkait pariwisata. Jadi kalau boleh dikategorikan. Dan kami punya framework UMKM-nya kita kategorikan lagi. Apakah dia memang yang benar-benar baru mulai, atau dia sudah existing tapi potensial untuk dikembangkan, dan dia bisa kita arahkan bisa jadi go digital, bisa go ekspor. Sekarang kita punya lagi konsep baru, yaitu go green. Dan nanti go blue carbonnya gitu, seperti itu. Jadi frameworknya seperti itu. Dan bicara UMKM, kita juga punya 3 pilar besar, yaitu korporatisasi, kemudian kapasitas, peningkatan kapasitas dia, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Gitu. Karena biasanya kan permasalahan UMKM dia sendiri-sendiri, sehingga skala usahanya nggak bagus kan gitu, kecil. Ya memang kebanyakan mereka juga bilang, saya udah begini aja udah oke kok katanya. Tapi kan begitu dikasih literasi, kemudian akses pasar segala macam itu bisa. Nah tadi masalah akses pasar, masalah akses pembiayaan, masalah penggunaan teknologi itu kan hal-hal yang banyak hal, tapi yang utamanya seperti itu. Jadi korporatisasi ini maksudnya supaya naik kelas gitu, skalanya lebih besar. Iya, jadi mereka biar punya bargaining power ketika dia sendiri-sendiri, maka dia kan nggak punya daya tawar. Tapi ketika dia bersama, maka dia menjualnya bisa dengan harga bareng-bareng. Apakah kepada off-taker, kepada siapa. Tapi kalau sendiri-sendiri kan, saya mau beli, udah ini harga berapapun namanya diambil. Apalagi kalau modelnya, kalau bicara produk yang inflasi yang pangan itu, belum barangnya diproduksi, ada tengkulak-tengkulak yang sudah bayar hijon kan gitu kan. Kan kebanyakan seperti itu kan. Tapi dengan korporatasi, kemudian si korporatasi ini kemudian dilembagakan, dia kan punya daya tawar. Dan di antara mereka bisa saling menolong. Kalau dia butuh sesuatu, ini bisa saling melengkapi. Apalagi kalau kemudian si kelompok ini, kalau kami biasanya itu bisa membantu kalau udah dibentuk dalam kelompok. Bentuk bantuannya apa? Ya apakah peningkatan kapasitas untuk bantuan teknis, bagaimana memproduksi di sisi produksi hulunya, kemudian bagaimana pemasarannya, bagaimana untuk pasca panennya, dan untuk kemudian termasuk kalau diperlukan sampai ekspor gitu. Jadi itu pengelompokannya menjadi apa mereka Pak? Kelompok-kelompoknya dari yang tadi biasanya ada kelompok tani. Kelompok tani itu. Atau bisa juga dia bentuk ekosistem. Jadi kita linkkan dia dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau dalam industri kan ada maklon-maklon tuh. Misalnya tekstil. Ya itu kan dia ada nggak semuanya dia kerjakan. Even kendaraan aja nggak semua dia kerjakan. Karet segala macam dia bisa mebelnya atau kursinya dia bisa kerjakan kepada orang lain kan gitu kan. Nah itu bisa dimaklumkan kan. Yang ini yang sudah punya ini kan bagus. Kalau kemudian kalau dia sendiri, dia kan nggak punya bergen. Si perusahaan besar, yang industri besar, dia kan perlu kepastian kan. Saya perlunya sekian. Anda emang sanggup? Kan nggak sanggup. Maka dia perlu ajak kelompok. Dia buat kelompok gitu kan. Itu kalau bicara industri. Kalau petani sama begitu juga sebenarnya. Ketika dia sendiri, ya dia paling hanya untuk kebutuhannya sendiri. Dia untuk menjualkan susah kan gitu kan. Tapi kalau dia dalam kelompok, kan kita bisa hubungan dengan modern market. Yang apakah ke Indomaret, ke Superindo dan lainnya gitu. Bahkan kepada Pizza Hut biasanya bisa kita hubungan juga ke sana gitu. Sebagai pemasoknya itu ya? Iya, sebagai pemasoknya. Dan tadinya dia berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nah dia kan bisa menambah kapasitasnya. Untuk menambah kapasitas itu bisa kita kasih pelatihan apakah teknologinya, misalnya dengan
Kalau dia punya lahan terbatas dengan tower garden yang model apa, eh, yang ditanam dengan model pakai pipa-pipa itu apa? Oh, hidroponik. Hidroponik, ya kan yang model tower gardening gitu. Ya, ya. Atau memanfaatkan lahan-lahannya dia. Kemudian tadi yang kelompok wanita tani yang di GSMP itu kan pekarangan-pekarangan yang ada mereka ditanemin, kita kasih bibit, kita kasih bantu bagaimana mengelolanya, kemudian kebutuhan dia diambil kalau ada lebih. Nah ini kalau kelebihannya kan kalau sedikit kan orang nggak mau beli kan, tapi begitu dia dikumpulkan banyak, makanya kita hubungkan off-takernya nanti akan ngambil ke sana gitu. Seperti itu. Ya, ya, ya. Pedagang-pedagang itu sendiri. Jadi tadi ada juga melingkan dari UMKM ini atau komunitas ya, Ya. ekosistem ya, ekosistem itu ke pasar-pasar modern ya Pak. Iya, pasar modern. Rasanya kalau di Palembang ada peluang lumayan juga ya. Ada Pak. Ya, produk-produk kayak apa kerupuk-kerupuk Palembang nih, Betul, kemplang. betul Pak. Banyak Terus, Pak. Ya sebenarnya bicara itu produk ya mulai dari perikanan, pertanian yang memang sekarang masih PR banyak mungkin untuk kebutuhan sendiri adalah yang tadi yang cabai, bawang untuk kebutuhan sendiri itu. Tapi kan kalau ini kemudian banyak terorganisir, kemudian ada off-taker yang kita panggil dia, pedagang yang biasanya ngambil dari daerah lain, apakah dari Brebes kalau bicara bawang misalnya atau cabai dari mana, kan dia bisa ngambil dari kelompok-kelompok ini. Belum lagi optimalisasi lahan. Belum lagi cetak sawah misalnya, bisa optimal lahannya ada, ditanamin buat yang kebutuhan-kebutuhan, berarti kan potensial oleh pedagang dibeli kan. Sepanjang kualitasnya oleh pedagang memang memenuhi kan gitu kan. Itulah kemudian kita kasih bantuan teknisnya. bantuan teknis adakah yang selama ini secara apa ya, untuk meningkatkan atau naik kelasnya ini ya, masuk ke retail modern, biasanya ada kendala berlanjutan supply itu. Apakah itu terjadi? Misalnya kan kalau di pasar modern nggak mau mereka bulan ini kirim sekian, bulan depan sekian turun, turun, atau malah nggak ada stok gitu. Ya itu makanya tadi perlunya ada kelompok Pak. Biasanya kita buatin kelompok dan ketika kita hubungkan maka si idenya mau, ketika dia mau kita carikan pasarnya, maka kemudian kita bantu di sininya. Apakah kita kasih bibit termasuk pelatihannya, kemudian begitu ada dia yang ngambil Pak. Itu udah banyak kita lakukan kayak gitu Pak. Tadi ke Pizza Hut yang tadi dia ngambil dari mana, kemudian cukup dipenuhi dengan apa yang dihasilkan di sini, seperti itu. Nah itu bisa kita replikasi dalam berbagai jenis komoditas. Ikan, ya saya kan katanya gabus kurang di sini. Itu kan bisa juga dikembangkan kan. Dan si pemasaran apakah empek-empek atau tadi kerupuk, kan banyak nih yang sekarang ekspor. Kemarin kami juga memfasilitasi untuk ekspor mereka. Awan crack itu untuk ekspor ke luar negeri dan masuk ke modern udah pasti kan seperti itu. Ya. Sudah sampai akhir tahun ini sudah seberapa banyak Pak UMKM yang di ini atau perkembangan UMKM-nya ini? Kalau jumlah saya harus lihat data, tapi paling enggak porsi UMKM terhadap PDRB Sumatera itu sekitar 53%-an. Iya, sumbangannya. Tapi memang bicara UMKM kan sebenarnya setiap kita, apakah Pemda, apakah perusahaan, termasuk BI juga melakukan pembinaan. Nah barangkali ini yang diperlukan adalah sinerginya. Supaya siapa melakukan apa, sinergi, supaya kemudian tidak satu UMKM dikeroyok rame-rame, kalaupun dikeroyok tapi dia beda-beda. Ini untuk sisi ini, sininya. Sehingga ini cepat kita naik kelaskan dia, ketika dia sudah naik kelas, maka kita jadikan dia mentor, untuk kemudian mengajak. Tadi, kalau dia udah banyak kelompoknya, kita minta dia ngajak kelompok-kelompok lagi untuk masuk di sana. Jadi kan seperti kayak dari antara mereka ke mereka, tapi ini dipastikan permintaannya meningkat kan. Kita terus carikan dia untuk pemasaran, akses pasarnya, bisa kita kasih kesempatan kayak pameran-pameran. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan. Dan kita bicara UMKM kan ada misalnya Wastra. Kan itu ada yang industri kan termasuk kategorinya kreatif krianya gitu kan Wastra. Itu kita punya di level daerah itu kan Seru Sriwijaya yang kemarin. Di nasional kita punya Karya Kreatif Indonesia. Di internasional kita juga punya event-event yang apakah Osaka Trade Expo bekerja sama dengan pemerintah atau dengan embassy di luar negeri sana. Itu kalau memang ini bagus potensial, kita kurasi juga, itu kita ajak ke sana mereka untuk pameran. Pernah Pak
Hah? Ada yang sampai di luar negeri? Ada dibawa ke sana. Apa ininya? Apa namanya? Ya itu tadi paling nggak awan cracker itu Oh ya, yang udah itu diekspor ya. Pak saya. Iya, 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 iya. Paling nggak selama saya di sini ya. Iya, iya, Kalau iya. bicara di daerah lain saya banyak ceritanya Pak. Karena Betul, saya betul. masih baru di sini. Betul, betul, betul. Iya, iya, itu Oh. saya Iya. sempat juga kami ada diskusi soal itu ya. Iya. Tapi kalau di apa pertanian, perkebunan tadi lebih ke produktivitas ya Pak ya. Belum ya tentu ada yang peningkatan nilai tambah itu. Iya. Ada Pak yang sebenarnya awan cracker itu termasuk Ya jelas nilai itu ya, tambah. ekspor Kan ya. ketika bicara di hulunya bagaimana kemudian ternak ikannya. Ternak ikannya supaya ikannya bagus, mungkin dia juga beranaknya cepat banyak kalau dia bicara nila atau mungkin gabus kan gitu misalnya. Nah terus dari situ setelah bagus besar kan ini kemudian diolah kan berarti udah hilirisasi kan. Ketika dihilirisasi menjadi kerupuk itu kan berarti udah ada value added kan berarti kan. Kira-kira seperti itu analoginya. Tapi kalau untuk konteks Sumatera Selatan ini Pak, ya dua-duanya tentu pasti didorong ya. Ya. Peningkatan produktivitas dan value added. Tapi Iya. porsi yang paling signifikan paling ini Maksudnya sektor mana? Saya kurang paham. Tapi paling nggak kita punya case pernah dengar Nirmala Songket. Oke. Beliau ini mulai pakai serat nanas. Nanas itu kan banyak diproduksi kan di Oki itu ya. Di nanas Prabu Muli. Ya Prabu Muli ya, maaf Prabu Muli ya, di Prabu Muli ya. Prabu Muli banyak. Nah, kemudian beliau menggunakan serat nanas ini untuk membuat tenun. Awal mula masih kasar. Kemudian kita kasih bantuan dengan kita undang expert dan kita kasih mesin. Ternyata dia sekarang bagus. Sehingga kualitasnya sangat bagus dan ini selain meningkatkan value harganya mahal, orang bule segala macam suka ininya dia karena green. Green product. Nah, ini kan green product kan banyak dicari kan. Nah, itu hal-hal yang dari sisi perkebunan nanas tadi, kemudian dikombinasikan dengan kria, dengan wastra, ini kemudian diinikan, itu bisa ini. Nah, si Pak Nirmala Songketnya ini, itu juga kita minta dia kemudian melakukan kepada, dia kan udah bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Diajaknya ibu-ibu untuk kemudian membuat songket itu juga kan gitu kan. Ke depan sih beliau dan sudah ngobrol dengan kami ingin juga memberdayakan masyarakat-masyarakat yang mungkin potensial untuk ini. Misalnya pernah ngomong beliau tentang bagaimana mengajak lapas-lapas ibu-ibu perempuan lapas di sana kemudian dikasih pelatihan oleh beliau. Nanti apakah mungkin mereka memproduksi nanti barangnya. Beliau kan sudah punya pasar ini. Beliau sudah sering kita ajak untuk pameran. Apakah di level Sulawesi Selatan, di level nasional, bahkan pernah juga beliau itu kita ajak untuk pameran perdagangan di luar negeri. Iya, itu Nirmala Songket. Nirmala Songket ya. Dan harganya luar biasa. Pak Bambang ini songket juga ya? Ini blongket katanya ya Pak? Blongket ya? Saya juga baru tahu nih blongket itu. Tapi Palembang ini ya Pak? Palembang. Oke. Tadi saya tuh sebenarnya penasaran, kalau dengan 53% Pak, ya apa yang bagaimana nanti 2026 itu supaya kita, artinya ini sebenarnya kelihatan nih UMKM yang harus didorong, ya. Bukan harus ya, yang bisa signifikan meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian Sumatera Selatan. Nah, 2026 ini seperti apa kira-kira rencana Bank Indonesia untuk kalau kami sih terus konsisten untuk melakukan pendampingan pengembangan UMKM itu. Tadi ketika kami melihat naik kelasnya tuh ada dia masuk ke apakah perlu pembiayaan, akses pembiayaan, pemasaran, go digital ketika dia masuk di platform dan bicara digital, bagaimana dia bisa memasarkan menggunakan teknologi yang ada secara sederhana bisa di Instagram, di Facebook gitu kan. Dan tapi bisa juga bagaimana dia terhubung kepada platform-platform Shopee segala macam. Kan seperti itu kan. Marketplace ya. Iya, ke marketplace. Yang ini lagi adalah ke ekspor kan gitu kan. Nah, di dalam kemudian kalau marketnya dia makin banyak dan kalau kemudian kita ajak dia menemukan market, permintaan yang nambah, kan dia juga butuh lagi. Nah, itu kita juga mengarahkan agar dia melakukan pembinaan, pendampingan kepada yang baru-baru. Kalau enggak
dengan sistem seperti itu kan agak berat kita. Kalau kita mencari orang, kamu mau usaha nggak? Terus kita model kan nggak mungkin, agak risikonya besar kan. Tapi kalau yang sudah jadi, kemudian dia diajak kan lebih gampang gitu kan. Ini menularkan yang lain gitu ya. Menularkannya mengajak, tentunya kan kalau di sini kayaknya mau ada membuat 1.000 sultan itu ya, 10.000 sultan apa? Iya, iya, iya. Oh. 100.000 sultan. Sultan Nah, muda. Iya, sultan muda. Harusnya sultan-sultan yang memang sudah berkembang maju seperti Awan Kreker, dia kan bisa mengajak orang untuk beternak ikan lagi. Beternak ikan nanti ikannya saya ambil atau kemudian diolah di bagian apanya kan gitu kan. Dia mengajarkan, menularkan. Itu yang kita ajak semangat. Nah, beliau yang memang sudah bagus, sudah maju, kita jadikan sebagai mentor. Kita trade sebagai mentor, dia beda jadi ini. Nah, ini udah kapasitas udah beda. Kalau dia butuh modal skala usaha lebih besar, kita hubungkan dengan perbankan, business matching. Kan gitu kan. Karena kan bank juga akan melihat, apalagi zaman sekarang, bank itu diminta untuk melakukan pembiayaan secara lebih ekspansif gitu kan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kan gitu kan. Seperti itu. Ya, ya, ada dari Iya. Pak Purbaya itu dana Ya. dari Dan kami juga terus bersama Pemda, bersama tadi perusahaan-perusahaan melakukan pembinaan apa, kita buat dalam satu ekosistem. Kalau dia tadi ekosistem ada perusahaan besar yang kemudian dia maklumnya ke dalam suatu value chain, rantai nilainya itu, maka rantai-rantai ini kemudian kita tingkatkan. Jadi tadi dia butuh permodalan, kita kasih supaya semakin ini. Kalau ininya semakin besar kan menjual keluarnya juga makin banyak kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi potensinya di ini ya, kria itu ya, ikan itu pertanian ya. Pertanian, lalu perkebunan kopi juga ya. Perkebunan kopi, ada kopi, ada karet, ada kelapa juga. Kita punya yang kulaku itu. Kulaku itu kan juga bagus dia. Mulai dari setiap ini bagiannya kan ada manfaatnya. Ya. Sejauh mana Pak kalau yang di Sumatera Selatan ini untuk upgrade ke tadi yang go digital itu yang sangat bisa kita sangat potensial. Tadi minimal dengan memberikan pelatihan mereka tentang pemanfaatkan digital. Tadi yang paling sederhana dengan Instagram dan lain-lain. Kemudian kita undang platform-platform, kemudian untuk memberikan bimbingan teknis bagaimana cara-cara untuk mereka masuk di dalam marketplace. Hal seperti itu yang banyak kita lakukan. Tapi yang waktu di sepantauan Bank Indonesia masih banyak yang belum masuk. Masih banyak. Tadi belum lagi kita mau ngembangin pesantren. Kita pingin dengan bersama pemerintah daerah kita kembangin pesantren. Kalau bisa ada satu pesantren, satu produk, kemudian produknya nanti kita arahan kebutuhannya di apa, apakah ada yang padi, ada yang ikannya, ya kan, ada yang telurnya, itu kan bagus kan. Selain untuk mengendalikan inflasi, dia juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat di pesantrennya juga kan, santri-santrinya itu kan. Bicara sultan kan tidak melulu di yang santri-santri kan juga bisa jadi sultan kan. Dikasih betul, itu salah satu contoh. Ya, sultan muda. Sultan muda. Kalau di Jawa Barat itu namanya petani milenial. Oke. Ya. Terus ada kita istilah santri milenial. Santri milenial. Arahnya ke situ ya, ke wirausaha itu. Iya, intinya kan kalau dalam ekonomi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketika ada sumber daya alamnya, bagaimana kemudian sumber daya manusia siap. Kalau kebanyakan pesantren ini SDM-nya nggak siap. Dan nggak mudah juga menciptakan sultan-sultan baru. Semangat wirausahanya kan nggak gampang, Pak. Nah, inilah yang diperlukan. Nah, kalau kemudian gerakan sumsel mandiri pangan kita masuk ke sekolah, Pak Gubernur ingin merubah paradigma anak-anak muda yang tadinya konsumen kemudian menjadi produsen, penghasil, mulai dari yang kecil-kecil, ya dari kebutuhan hari-harinya dia. Kemudian dia mulai berkreasi kan bisa tuh, Pak. Ya kan? Itu dampaknya nanti 5-10 tahun lagi ya. Betul. Ini kan. Jadi potensi sangat banyak. Seperti itu. Tapi memang harus melihat kekuatan Sumatera Selatan ini ya. Iya, menyesuaikan. Ya, tapi ya yang sekarang ini udah ada, ya memang masih juga kebanyakan fokus di wastra-wastra itu. Udah banyak kalau wastra-wastra yang kita tanda kutip bantu ya. Iya. Kita coba kembangkan itu. Pak Bambang, untuk
peluang atau potensi pertumbuhan ekonomi ya secara umum di Iya. Sumatera Selatan ini ke depan 2026 itu apa masih menjanjikan atau gimana? Kalau sementara ini Sumsel kan masih nomor 2 tertinggi di Sumatera kan, Dan di atas nasional. dan di atas nasional. Jadi masih sangat potensial. Padahal itu di tengah harga batu bara yang di global menurun kan. Tapi kita masih bisa cukup bagus gitu kan. Apalagi nanti kalau memang tadi upaya-upaya pengembangan UMKM, peningkatan value added-nya, peningkatan value chain-nya dia, itu semakin bisa dilakukan secara masif dan terstruktur, tentunya akan lebih bagus kan. Hmm. Ya, seperti itu. Masih ada peluang di atas. Peluangnya, kalau kami masih optimis di angka sebagaimana perkiraan tuh, angka 4,8, 4,9 sampai 5,4, 5,5, saya lupa angkanya itu. Kita punya proyeksi. Itu Sumatera Selatan ya Pak? Iya, kami punya proyeksi angka-angka pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan terjadi dari apakah survei, kita melakukan forum discussion, kita ketemu pelaku-pelaku, menurut mereka bagaimana dari sumber-sumber utamanya, terus dari pengeluaran pemerintahnya di sisi agregat demand, agregat supply-nya, dari sektoralnya, sektor mana yang kira-kira akan mendorong gitu. Secara meskipun di Palembang atau Sumatera Selatan tentu pengaruh secara nasional juga pasti masih diperhitungkan ya kayak Masih. Sumatera, Sumsel khususnya masih termasuk yang menjadi engine growth juga. engine Kalau growth. kita kan pertambangannya pasti banyak ya, sama industri pengolahan juga. Iya. Perkebunan juga ya. Perkebunan juga. Iya, ya. iya, iya. Masih. Dan pertanian tadi. Kalau untuk ini Pak, terakhir ini kan baru-baru ini berapa hari atau bulan November ini ya, Bank Indonesia kan di rapat Dewan Gubernur memutuskan suku bunga BI rate ya, BI rate. tetap. Maknanya apa itu Pak? Terutama bagi pelaku usaha di Sumatera Selatan itu. Ya. Di dalam pengambilan keputusan mau mempertahankan atau menurunkan atau menaikkan kan mesti ada data-data pendukungan. Bacaan kami sih dari Dewan Gubernur, kita selalu melihat global dan domestik. Di global kan masih banyak ketidakpastian. Kalau globalnya banyak ketidakpastian, itu kan bisa menyebabkan para investor yang kita sebagai open ekonomi, negara terbuka, itu sangat potensial terjadi capital flows. Karena pemilik dana ketika mau menempatkan dana, mereka pasti mempertimbangkan return. Ketika dia mempertimbangkan return, maka dia akan mengamati dengan baik. Nah ini juga kami punya tuh ukuran-ukuran bagaimana yield yang ada, return yang ada dari surat-surat berharga yang biasanya menjadi benchmark kita semua adalah Amerika misalnya gitu kan. Sepanjang ketidakpastian ini masih tinggi, maka stabilitas menjadi prioritas. Tetapi stabilitas yang tetap akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya kemarin kami memandang jangan sampai gejolak ketidakpastian global mempengaruhi preferensi investor asing dan bahkan investor kita untuk mengalihkan dananya keluar supaya kemudian tidak mengenai nilai tukar yang bisa berdampak juga kepada inflasi melalui imported inflation, itu kan kita nggak mau juga kan. Ya. Maka kita berpikir suku bunga yang tepat adalah masih sekarang kita tahan dulu sekarang. Tetapi jangan lupa yang tepat ini kita masih memperhitungkan yang lain untuk dilonggarkan. Kita punya kebijakan makroprudensial. Kan di sana ada kebijakan insentif makroprudensial. Nah, ini kan kita mendorong perbankan ya. Sekarang kita mengajak perbankan ngobrol sektor mana, termasuk tadi pengembangan UMKM itu adalah memberikan outlet kepada kepada perbankan untuk dia menambah penyaluran kreditnya. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu mau menyalurkan kredit kemana. Nah, makroprudensial yang longgar ini kemudian ditambah untuk digitalisasi yang harus dipercepat, itu harapannya bisa tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tetapi bagaimana makna dari suku bunga tetap bagi pelaku ekonomi Di Sumatera Selatan. di Sumatera Selatan, ya pastinya mereka melihat mereka, oh berarti apa yang kita lakukan Bank Indonesia memandang kepentingannya dijaga. Kan mereka bisa jadi ada yang tergantung pinjaman luar negeri kan. Kalau tiba-tiba orangnya kabur kan nggak mau juga kan. Oh berarti return kita tetap dijaga sehingga mereka tetap untuk pertumbuhannya tetap dijaga seperti itu. Dan juga apa soal tingkat bunga juga masih yang tetap kan harapannya kan. Kalau BI rate dipertahankan, tidak ada gejolak atau kenaikan. Iya, tadi tidak ada gejolak terhadap nilai tukar, berarti ada kepastian buat para pengusaha untuk melakukan aktivitas ekspansi usaha. Kalau dia mau dapat pinjaman luar negeri, kalau dia mau ada PMA masuk, dia bisa ngitung. Ada kepastian, oh ini oke nih. Kalau enggak kan dia bisa berbalik arah kan seperti itu. Setidaknya ini menjadi peluang ya dengan ada stabilitasnya tetap Iya. ya Pak ya. Ya, intinya BI akan selalu memantau perkembangan ekonomi global dan domestik dan akan memberikan yang terbaik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. So far sih gitu. Pak Bambang ini cukup Iya. kita tak terasa sudah di akhir ya. Oke. Tapi mudah-mudahan masih bisa kita sambung lagi nih Pak, Siap. untuk melihat terus perekonomian Sumatera Selatan dan UMKM. Siap. Tapi saya ingin ada closing lah ya, Pak Bambang, apa yang bisa disampaikan kepada pelaku usaha, pemerintah, stakeholder ya, seluruh stakeholder di Sumatera Selatan di akhir tahun 2025 ini dan menyambut 2026. Apa yang menjadi saran Bank Indonesia? Yang bisa disampaikan, Pak. Ya. Ada dua hal ya. Kalau terkait inflasi bagi konsumen, tadi belanja bijak, untuk pedagang berdagang bijak. Untuk terkait dengan UMKM, nggak usah khawatir, tetap berupaya, berusaha, karena kita akan menjaga stabilitas. Dan kepada pemerintah, ya mari kita sama-sama menjaga tadi stabilitas harganya, dan mari kita lihat hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong investasi lebih meningkat lagi. Apakah iklim usaha yang makin mudah, kemudian penambahan infrastruktur, hal seperti ini yang kemudian bisa mengundang para investor, apakah domestik maupun luar negeri bisa masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, Pak Bambang, sampai di sini obrolan kita. Kita akan sambung lagi dalam obrolan berikutnya. Mudah-mudahan masih berkenan untuk kita Insya Allah memberi masukan lah kepada pembaca, penonton Tribun. Iya. Ya, Tribuners, sekian obrolan kami. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Kita akan sambung lagi obrolan bisnis dan ekonomi untuk Sumatera Selatan. Demikian obrolan kita dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Pak Bambang Pramono, optimistis untuk Sumatera Selatan. Salam Tribun.